Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, yang kita sedang membahas pembahasan Kitabul Buyu'. Pada pertemuan kemarin kita menyelesaikan pembahasan al-ijarah, yaitu sewa menyewa atau upah mengupah, gaji menggaji. Dan terakhir kita bahas tentang hukum ajaran dari membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kata Syekh, asyirka, syirka atau persekutuan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencari keuntungan. Kita bahas sesuai dengan yang dibahas dalam kitab Al-Wajiz. Maksudnya kalau dalam kitab lain pembahasan sebenarnya lebih luas, sebutkan berbagai macam jenis-jenisnya. Di sini Syekh Abdul Azim cuma menyebutkan kaidah-kaidah umum atau hal-hal yang perlu diketahui yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang pertama, ta'rifuha, kata Syekh, terjemahkan pengertian atau definisi syirka. Asyirka hiya al-ikhtilat. Secara bahasa, syirka adalah ikhtilat atau berbaur antara dua orang atau lebih. Secara istilah, kata Syekh, syar'an hiya ma yahdusu bil ikhtiyar bainal isnaini fasaidan min al-ikhtilat li tahsilir ribhi. Secara istilah, syirka adalah kerjasama, kongsi tanpa paksaan yang dibangun di atas
sukarela, itu dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, ditahsili ar-ribhi. Nah, ini asal dari yang namanya kerjasama atau syirkah. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Kata Syekh, kadang-kadang qad tahsulu bi ghairi qasdin. Kadang-kadang orang yang bersekutu itu mendapatkan keuntungan dan mereka bersekutu tanpa disengaja. Seperti dalam mendapatkan harta warisan. Nah, ini nanti kita akan bahas secara khusus dalam fikih faraid atau ilmu waris. Salah satu ayatnya nanti akan dibawakan oleh Syekh. Misalnya saudara seibu, mereka mendapatkan warisan, kata Allah Azza wa Jalla, fahum syuraka fi sulus. Kalau mereka lebih dari satu orang, mereka bersekutu membagi sepertiga dari jatah mereka. Kemudian kata Syekh, masyru'iyatuha, dalil tentang disyariatkan atau dibolehkannya syirkah dalam Islam. Yang pertama ayat 24 dalam surat Shad menceritakan tentang perkataan Nabi Daud sebenarnya. Kata Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang perkataan Nabi Daud kepada orang yang datang mengadu, minta diputuskan perkara mereka pada Nabi Daud, yang mereka itu malaikat menguji Nabi Daud. Kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bekerja sama itu, sebagian mereka menzalimi temannya dalam atau partnernya dalam dia melakukan syirkah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan mereka itu sedikit. Jadi harus jelas, misalnya kalau kita mengadakan, nanti akan disebutkan kerjasama syirkah, biar tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini sekedar berita, walaupun dari Nabi Daud, karena disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya yang namanya syirkah, kerjasama, yang kebanyakan orang melakukan kerjasama itu. Kata ayat ini, para pelakunya menzalimi temannya dalam dia bekerja sama, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian tentang syirkah dalam mendapatkan warisan, kata Allah Azza wa Jalla, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, kalau ada seorang laki-laki atau wanita diwarisi dalam keadaan kalalah, maksudnya dia tidak punya anak, tidak ada anaknya sebagai ahli warisnya, juga tidak ada orang tuanya, itu dalam bahasa Arab disebut kalalah, orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris orang tua, tidak juga anak. Jadi ahli warisnya cuma saudaranya. Walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara, satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan. Dalam bacaan Ibnu Mas'ud atau bacaan sebagian sahabat ada tambahan ayat ini, itu minal saudara seibu. Dan itu disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah khusus berbicara tentang warisan saudara seibu. Falikulli wahidin minhum sudus. Jadi kalau sendirian saudara atau saudari yang jadi ahli waris saudara seibu, bagiannya 1/6. Bagian laki-laki dan perempuan sama aja kalau saudara seibu. Kalau saudara kandung atau saudara seayah, laki-laki lebih banyak daripada bagiannya perempuan. Fa in kanu aktsara min dzalik, kalau mereka lebih dari satu orang, fahum syuraka'u fi sulus. Ini yang menjadi pembahasan. Maka mereka bersekutu dalam membagi sepertiga
bagian mereka. Misalnya ada 5 orang saudara seibu yang jadi ahli waris, syaratnya mereka mendapatkan warisan tadi kalalah saudara mereka meninggal tidak meninggalkan orang tua, ayah terutama, dan tidak meninggalkan anak. Karena kalau ada anak laki-laki atau ada ayah, saudara nggak dapat warisan. Insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus. Kalau mereka lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, itu 2 orang, dan tanpa sampai pada tanpa bilangan, tanpa batasan bilangan tertentu. Misalnya 5 orang, saudara seibu menjadi ahli waris, maka mereka mengambil 1/3 dari total peninggalan orang yang meninggal dunia, kemudian mereka bagi 5 dari 1/3 itu. Syuraka. Ini yang menjadi pendalilan bahwa dalam warisan kadang-kadang terjadi persekutuan dalam mendapatkan warisan. Ini kata Syekh tadi, bighairi qasdin, tanpa diniatkan, dituju oleh saudara-saudara seibu. Jadi warisan itu pemberian yang gratis, tidak capek orang yang mendapatkan warisan. Sekedar ahli warisnya meninggal dunia, otomatis hartanya berpindah kepada dia. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian saya membawakan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang disahihkan Syekh Al-Albani dari Sa'ib. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunta syariki, dulu kamu sekutuku. Wa kunta khair syarikin, dan engkau sebaik-baik sekutu." Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tudari wa la tumari. Maksudnya annahu kana syarikan wafiqan la yukhalifu wa la yunazi'u. Itu sifat Rasulullah SAW, tidak menyelisihi sekutunya atau partnernya, tidak apalagi sampai bertengkar dengan temannya dalam melakukan syirkah. Rawahu Ibnu Majah. Al-muradu annahu kana syarikan wafiqan la yukhalifu wa la yunazi'u. Maksud dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW adalah sekutu yang baik, tidak menyelisihi sekutunya, tidak bertengkar, apalagi sampai bertengkar atau bermusuhan dengan orang yang dia bekerja sama dengannya. Jadi dalil ini minimal menunjukkan bolehnya akad ini atau bentuk kerjasama yang disebut dengan syirkah. Kita lanjutkan. Kata Syekh, asy-syirkatu syar'iyyah. Syirkah yang syar'iyyah. Saya bikinkan dalam bentuk bagan. Ada rukun-rukunnya. Yang pertama, orang yang melakukan kerjasama, syaratnya harus yang boleh tasarruf pada harta, yaitu sudah balik, yang berakal, kemudian harta itu dia miliki, kemudian dia rusyd, sebagaimana kita bahas dalam kaidah-kaidah umum yang dibutuhkan oleh kaum muslimin kajian di masa pandemi kemarin. Yaitu syarat sahnya seorang tasarruf pada harta, dia harus sudah balik, kemudian harta itu milik dia atau diwakilkan oleh si pemiliknya. Kemudian syarat ketiga, dia mengerti nilai harta. Ini syaratnya orang yang boleh melakukan kerjasama syirkah. Yang kedua, rukunnya modal. Modalnya harus jelas. Kemudian benda, bukan hutang. Kemudian berupa uang, yang disyaratkan oleh sebagian ulama. Yang ketiga, harus ada sighah, bentuk akadnya. Karena sebenarnya syirkah itu macam-macam. Ada yang tapi tidak dijelaskan oleh Abdul Azim. Itu dijelaskan dalam sighahnya. Misalnya kita bentuk syirkah kredit, khusus barang-barang kecil aja misalnya, maka nggak boleh orang yang dipercayakan untuk mengelola dana itu misalnya melakukan menyelisihi yang disepakati. Nah, kemudian keuntungan, kaidahnya al-khasaratu ala ra'sil mal. Kalau ada kerugian,
maka ditanggung oleh modal. Waribhu ala masyurid, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing yang bekerja sama. Nah, tergantung kesepakatan mereka. Bisa dibagi rata kalau modalnya sama, bisa juga beda. Misalnya modalnya sama, tapi satu yang mengelola, boleh yang mengelola itu minta lebih dari yang lainnya. Nah, atau nanti pada pembahasan setelahnya yang disebut dengan mudharabah, bagian dari syirika ini sebenarnya. Habis pembahasan mudharabah di Al-Wajiz sedikit pembahasannya, kita bahasnya lebih panjang, terutama berkaitan dengan mudharabah yang ada di bank syariah. Itu kita sedikit banyak bahas dari bukunya guru kami Ustaz Arifin Badri hafizahullah. Kemudian keuntungan itu dibagi dengan persentase. Ini biar tidak ada kezaliman. Misalnya berdua orang yang melakukan kerjasama 50-50, misalnya mereka bagi 50%, 50%, atau 40-60, tergantung kesepakatan mereka. Harus jelas masalah persentasenya. Kemudian namanya keuntungan itu adalah hasil bersih dari syirikah. Kemudian keuntungan itu merupakan kekhususannya para anggota. Termasuk sebagian ulama menyebutkan waktu pembagiannya harus ditentukan sih. Biasanya setahun. Jadi usaha itu berjalan setahun baru dibagi. Nah, hasilnya. Tapi tergantung kesepakatan orang yang melakukan syirikah ini. Bisa juga setiap 2 bulan mereka bagi, atau setiap 6 bulan. Tapi yang biasa ada dalam akad-akad syirikah itu setahun dibagi keuntungannya. Nah, ini bagian ringkasnya. Kemudian berkata Imam Syaukani, ini ada di kitab Al-Wajiz, asy-syirkatu syar'iyyah tujadu bi wujudi tarati baina isnaini wa aktsar. Persekutuan yang syar'i, kerjasama yang syar'i itu ada dengan adanya saling ridho antara 2 orang atau lebih. Ala an yadfa'a kullu wahidin minhum min malihi. Mereka sama-sama ridho untuk masing-masing memberikan modal. Miqdaran ma'luman, jadi harus jelas modalnya, kita sebutkan tadi. Yatlubuna bihil makasib wal arbah, dengan modal itu mereka mencari usaha dan keuntungan. Ala anna likulli wahidin minhum biqadri ma dafa'ahu, juga masing-masing nanti akan mendapatkan bagian sesuai dengan modal yang dia berikan. Tapi tadi ala masyhur itu tergantung kesepakatan si yang melakukan syirikah itu, berapa masing-masing untuk mendapatkan bagian. Tapi pada asalnya ini dilihat dari modal masing-masing. Min malihi mimma hasala lahu min ar-ribhi ala kulli wahidin minhum biqadri dzalik. Masing-masing mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal dan jumlah modal yang dia serahkan. Wa mimma lazima fil mu'ni allati takhruju min mali syarikah, juga boleh seorang itu dia mendapatkan bagian lebih banyak karena dia tadi punya peran dalam usaha kerjasama itu. Mungkin dia mengelola dananya, padahal dia juga menyetor modal. Boleh sebenarnya dia minta lebih dari pemodal-pemodal yang lainnya. Nah, sama-sama nyetor 5 juta misalnya, 10 orang, tapi 2 orang yang jadi pengelolanya, mereka bisa minta lebih dari 10% misalnya. Nah, walhasilu anna taraddi 'ala al-ishtirak sawa'un ta'allaqa bin nuqud awil urud awil abdan. Ini jenis-jenisnya syarikah sebenarnya yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Azim. Kesimpulannya bahwa saling ridho dalam membuat kerjasama atau persekutuan itu sama aja persekutuannya berkaitan dengan duit atau dengan barang, dengan badan. Mungkin 2 orang tidak punya modal duit, tenaga aja. Mereka
membuat CV atau bekerja sama gitu, mencari kerja. Nah, bisa melalui persekutuan seperti itu. Namanya syarikatul abdan. Atau punya barang yang dijual aja tidak ada duit, atau tadi punya modalnya duit. Wa huwa kullu syarikatun syar'iyyah, semuanya itu persekutuan atau kerjasama yang syar'i, boleh. Wala yu'tabaru illa mujarradit taraddi, tidak ada syarat-syarat khusus sebenarnya kata Syekh. Yang paling mutlak syaratnya adalah saling ridho antara orang yang melakukan kerjasama itu. Kemudian harus jelas tadi modalnya masing-masing, harus jelas pembagian keuntungannya. Adapun kerugiannya itu ditanggung oleh modal. Nah, kalau mudharabah kerugiannya juga ditanggung pemodal, nanti akan kita bahas setelah ini. Fa in kana ar-ribhu wal khasr bi itibari maqadiri mali syarika aw maqadiri qimatil ard fala budda min ma'rifatil miqdari litartibir ribhi alaih. Kalau keuntungan dan kerugian itu dihitung sesuai dengan modal ataupun barang yang dilakukan akad kerjasama padanya, maka harus jelas jumlah barang yang diserahkan, misalnya kalau kerjasama dalam bentuk jual barang, atau jumlah uang diserahkan masing-masing, sehingga persentase keuntungannya juga bisa ditentukan, diketahui dengan itu, kata Syekh, kata Imam Syaukani rahimahullah. Fa in hasala taradi ala istiwa fi ribhi wa ikhtilafi maqadir al-amwal kana dzalika jaizan sa'igan. Kalau orang yang bekerja sama itu saling ridho, mereka bagi 50-50 atau persentasenya, kalau mereka 10 orang misalnya 10%, padahal modalnya beda-beda yang di store, itu boleh. Yang penting mereka sepakat ridho, untungnya dibagi rata. Nah, walau kana malu ahadihim yasiran wa malu ghairihi katsiran, walaupun salah satunya misalnya menyetorkan modal yang banyak ya atau yang sedikit, yang lainnya setor modal banyak. Yang penting saling ridho dan jelas berapa modal yang disetor masing-masing. Walaysa fi misli hadza ba'sun fi syariati, dalam hal-hal seperti ini tidak ada masalah dalam syariat Islam, kata Imam Syaukani. Fa innahu tijaratun antaradin wa musamahatin bi tibatin nafsin, karena kalau sudah sama-sama ridho, maka itu adalah bisnis perdagangan yang dibangun di atas keridhaan yang Allah kecualikan dalam Al-Quran. Itu tidak boleh kita memakan harta saudara kita illa antaradi minkum, kecuali dibangun di atas perdagangan yang saling ridho antara kedua belah pihak. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum, kata Allah. Wahai orang beriman, jangan kalian makan harta sama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui bisnis jual beli yang dibangun secara sama-sama ridho. Jadi kata Imam Syaukani, walaupun tidak sama modalnya, orang melakukan kerjasama, tapi mereka sepakat untuk dibagi rata keuntungannya, maka tidak masalah. Nah, tidak ada kezaliman di situ. Yang penting tadi sudah jelas modalnya masing-masing dan mereka saling ridho. Ini tijaratun antaradin wa musamaha, sama itu saling memaklumi, toleransi biasanya terjemahkan, wa tibatin nafsi, dan keridhaan jiwa. Sampai situ selesai pembahasan syarikah dari kitab Al-Wajiz. Yang terakhir beliau menukil perkataan Imam Syaukani. Berikutnya mudharabah. Ini yang agak panjang kita akan bahas, sekitar 20 slide atau lebih. Kalau di Al-Wajiz sedikit sih. Yang panjang kita akan membahas tentang mudharabah di perbankan syariah yang ada di Indonesia terutama. Karena semua perbankan syariah itu mengklaim bahwa usaha utama mereka yang mereka klaim usaha halal adalah ini, mudharabah. Jadi mereka memberikan modal kepada orang yang mau melakukan bisnis, padahal modalnya itu kebanyakannya bukan milik mereka. Ini masalahnya. Jadi bank-bank itu mengumpulkan modal sebenarnya dari nasabah, dari masyarakat. Mereka menabung, nah, uang kita itu dipakai juga sebagai modal oleh mereka, dipinjamkan kepada orang lain. Ini tidak boleh sebenarnya dalam
syariat Islam. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang masalah itu. Definisi mudharabah. Jadi tentang syirka tadi kesimpulan seperti pembahasan Imam Syaukani tadi, yang penting saling ridho dan jelas usahanya, jelas modalnya. Kalau membahas secara rinci ya misalnya usahanya harus usaha yang halal dan macam-macam lah bahasanya di kitab-kitab fikih yang panjang. Apa itu mudharabah? Kata Syekh, al-mudharabatu ma'khudatun min ad-darbi fil ard wa huwa as-safaru lit-tijarah. Kata mudharabah itu diambil dari kata ad-darb fil ard. Nah, yaitu safar atau melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. Dulu seperti ini, kalau orang mau berdagang itu harus jalan keluar daerah. Kalau sekarang tinggal pegang HP bisa kan. Nah, dulu perdagangan seperti itu. Orang-orang Quraisy yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Allah ingatkan, adalah mereka melakukan perjalanan dagang musim panas dan musim dingin. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita was saif. Kalau nggak salah musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman gitu. Padahal mereka itu melakukan perjalanan dari Makkah ke negeri tujuan mereka itu 1 bulan. Tapi tidak ada yang berani ganggu mereka. Jadi orang-orang Badui, orang-orang di sekitar Makkah itu nggak ada yang berani ganggu orang Quraisy. Karena mereka dianggap sebagai kaum yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, terutama setelah kejadian peristiwa pasukan gajah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ingatkan bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah, hendaknya mereka harusnya beribadah kepada Rabbnya Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi atawahum min ju'in, yang telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan mereka dari ketakutan. Itu darb. Darba itu bisa diartikan memukul, bisa diartikan jalan di permukaan bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Dan sebagian kalian ada yang melakukan perjalanan di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah apa kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat, bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari karunia Allah. Jadi sampai ada yang nulis, kalau Anda melakukan usaha, katanya jangan terlalu pikirkan siapa yang beli, yang penting sudah ada usahanya, insya Allah Allah akan siapkan siapa yang beli katanya. Tapi ya tetap diperhitungkan juga, namanya juga bisnis kan. Nah, mudharabah disebut juga qirad dalam bahasa fikih, yang diambil dari kata qard yang artinya potongan, karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan dia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan. Pemilik modal sebagian hartanya aja yang diambil, jadikan sebagai modal, diberikan kepada orang lain yang mengelolanya. Itu mudharabah namanya. Kalau sama-sama menyerahkan modal tadi namanya syarikah. Kalau mudharabah ini satu pengelola tidak punya modal, yang satu yang nanggung modal. Nanti kita akan sebutkan kaidah-kaidahnya. Secara istilah mudharabah artinya akad perjanjian antara dua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan, dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam syariat tidak ada batasannya, misalnya keuntungannya harus 50-50. Sama dengan kaidah utamanya dalam syariat tadi, bahwa al-khasaratu ala ra'sil mal, kerugian itu tanggung oleh modal, sedangkan ar-ribhu ala masyrid, keuntungan sesuai dengan kesepakatan mereka, dibagi terserah. Nah,
Definisinya disebutkan oleh Syekh, wal maksud bihi huna aqdun baina at-tarafain ala an yadfa ahaduhuma naqdan ila al-akhar liyattajira fihi waribhu bainahuma ala ma yattafiqani alaih. Masyru'iyatuha, dalil disyariatkannya mudharabah. Samping ayat tadi dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan bolehnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang bolehnya jual beli masuk dalamnya mudharabah, kata para ulama. Dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim cuma menukil ijma, kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Kita baca dalil disyariatkannya mudharabah. Qala Ibnu Munzir fi kitabih Al-Ijma', ini dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz berkata Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna al-qirada bid-dananir wad-darahim jaizun. Ulama sepakat bahwa qirad, yaitu tadi kita sebutkan mudharabah, disebut juga al-qard, dengan dinar atau dirham, dinar uang emas, dirham uang perak, hukumnya boleh. Wa ajma'u ala anna lil amili an yastaritu ala rabbil mal sulusar ribhi aw nisfahu. Dan ulama juga sepakat boleh bagi pengembang atau pengelola dari modal itu memberikan syarat kepada pemodal. Jadi dalam mudharabah ada pengembang atau pemodal dengan ada pengembang, yaitu pengelola dan pemodal. Boleh bagi yang mengembangkan harta atau pengelolanya mensyaratkan minta sepertiga dari total keuntungan atau setengahnya, au yajtami'ani alaih, au ma yajtami'ani alaih, atau apa yang mereka sepakati berdua. Ba'da an yakuna dzalika ma'luman juz'an min juz'in, setelah itu jelas, maksudnya pakai persentase yang kita sebutkan. Wa qad amila bihi ashab Rasulullah SAW, dan akad mudharabah ini telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma aja sudah kuat, sudah paling kuat dalilnya. Tidak mungkin ulama atau kaum muslimin sepakat di atas kesesatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ani bin Zaid, kurangannya, An Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia mengatakan kharaja Abdullah wa Ubaidullah ibn Umar ibn Khattab fi jaisin ila al-Iraq. Riwayatnya panjang. Ada dua putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah dan Ubaidullah, kakak dengan adik, berangkat berjihad di Irak. Bapaknya mereka adalah khalifah, anaknya ikut pasukan perang, enggak bersenang-senang aja di rumah. Falamma qafala, ketika mereka sudah pulang dari perang, marra ala Abi Musa al-Asy'ari, mereka lewat di Kufa, tempatnya Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur dari ayahnya mereka. Nah, farahaba bihima wassahala, maka Abu Musa menyambut mereka dengan mengatakan marhaban ahlan wa sahlan, wa huwa amir Basrah, dia saat itu gubernur Basrah yang di Irak sana. Faqala, kata Abu Musa, lau aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi, seandainya saya bisa, saya ingin berikan manfaatlah kepada kalian. Ini anaknya atasannya misalnya, anaknya khalifah katanya. Nah, sahabat juga. Kalau saya bisa, saya ingin berbuat baiklah kepada kalian. La fa'altu, itu saya akan lakukan, kata Abu Musa. Semua qala, kemudian dia pikir-pikir gimana ya supaya bisa membantu mereka ini. Akhirnya dia terpikir mengatakan, di sini ada harta, katanya, harta negara yang harusnya dikirim ke khalifah. Saat itu sedang hartanya di gubernurnya di Irak, Basrah.
ingin dititipkan kepada kedua anaknya. Uridu an ab'asa bihi ila amil mu'minin. Saya ingin mengirim harta ini, katanya harta Baitul Mal, kepada Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Jadi Abu Musa ingin dipinjamkan dulu harta itu kepada kedua anaknya Umar, kepada kedua anaknya Khalifah, dipakai sebagai modal. Jadi dalam perjalanan dari Irak ke Madinah kan mungkin butuh sebulan atau lebih. Jadi suruh beli barang di sana, pakai uang itu, dijual di Madinah atau dijual di mana, mencari untung. Yang penting nanti sampai di Madinah diserahkan modalnya aja, untungnya mereka yang ambil. Jadi lakukan akad mudharabah namanya. Saya ingin pinjamkan kepada kalian berdua, katanya, harta ini, dan kalian pakai untuk membeli barang-barang dari barang-barang di Irak, kemudian kalian jual di Madinah. Setelah itu kalau sudah sampai di Madinah, kalian serahkan modalnya aja kepada khalifah, kepada ayah kalian, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Nah, akhirnya dua anaknya Umar bin Khattab ini, yaitu Abdullah dan Ubaidullah bin Umar, ibn Umar, mereka mengatakan wadidna fa'alna, kami setuju, suka seperti itu. Akhirnya mereka melakukan akad itu. Fakata baina Umar radhiyallahu anhu an ya'khudha minhal mal. Kemudian Abu Musa sebagai pegawainya Umar bin Khattab menulis surat kepada Umar menjelaskan tentang harta yang sudah dia kirim itu jumlahnya berapa, supaya diambil kepada putranya. Ketika datang ke Madinah, dua orang putranya ini memang dari Irak sudah membeli barang, jual barang-barang yang mereka beli itu dan mendapatkan keuntungan. Falamma rafa'a dzalika ila Umar, ketika modalnya aja diserahkan kepada Umar, Umar bin Khattab mengatakan, akulul jaisi aslafahu kama aslafakuma, apakah semua tentara yang singgah di sana diberi pinjaman seperti kalian berdua diberi pinjaman? Kata dua anaknya itu enggak, hanya mereka berdua. Kata Umar, ini berarti ada sebabnya ini, katanya Ibnu Amirul Mukminin, apa alasannya? Karena kalian anaknya khalifah ya, sehingga dikasih pinjaman, katanya. Karena mereka bukan berdua aja sehingga di sana kan, bersama teman-temannya. Karena kalian anak saya, kata dia, saya sebagai khalifah Amirul Mukminin, fa aslafakuma, lalu kalian dipinjamkan modal itu. Kalau seperti itu, kata Umar, serahkan semua harta yang ada di tangan kalian itu, maksudnya modal dan keuntungannya, taruh di Baitul Mal semua. Tidak boleh kalian ambil. Ya, adiyal mal waribhahu. Faham Abdullah fasallam, yang kakak Abdullah bin Umar dia pasrah sudah. Nah, adanya enggak terima. Fama Ubaidullah faqala, adanya mengatakan, la yang bagilah kayak Amirul Mukminin, enggak dipanggil sebagai bapak, padahal bapaknya mereka ini tidak layak bagi wahai pemimpin kaum mukminin, baik khalifah, katanya. Alasannya apa kata adanya? Lau halaka almal au naqasa ladamannahu. Kalau seandainya harta yang kami bawa ini, modalnya ini rusak di jalan atau mungkin hilang atau berkurang, niscaya kami wajib untuk ganti rugi. Tetap, kata bapaknya, adiyahu, serahkan semuanya, katanya. Modal sama keuntungan yang kalian dapatkan, serahkan semua ke Baitul Mal. Mereka juga digaji sini kalau jadi tentara. Pasal kata Abdullah, yang kakak Abdullah bin Umar, diam aja, dia gak berani protes sama bapaknya. Warajahu Ubaidullah, adanya lagi yang dia gak terima keputusan bapaknya. Akhirnya ada sahabat besar, sahabat yang senior di situ, mengusulkan, qala rajulun min julasa Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang disebutkan namanya, yang termasuk orang-orang yang duduk di majelisnya Umar bin Khattab, itu sahabat-sahabat senior di sana biasanya. Yang muda cuma Ibnu Abbas yang disebutkan, yang ikut dalam majelisnya Umar bin Khattab. Katalah sahabat itu, ya Amirul Mukminin, law ja'altahu quradan, seandainya kamu jadikan akadnya akad mudharabah, jadi enggak semua keuntungan yang diambil sama anaknya.
Kalau tadi kan semuanya diambil sama anaknya. Kalau mudharabah ya paling bagi 50-50 kan. 50% itu anaknya, 50% ditaruh ke Baitul Mal. Akhirnya Umar bin Khattab menerima itu. Saya jadikan akadnya akad mudharabah, qira'. Ka'akhadha Umar radhiyallahu ta'ala al-mal wa nisfa ribhi. Umar mengambil harta yang dikirimkan oleh Abu Musa, jumlahnya berapa, dan separuh dari keuntungan didapatkan. Sedangkan dua anaknya mendapatkan separuh dari keuntungannya. Jadi kesimpulannya akad ini sudah masyhur di kalangan para sahabat. Dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Sudah azannya. Dalil umumnya ini kita sebutkan, kayaknya tidak ada dalil wajis ini. Ini saya tambahkan sendiri dalil-dalil yang lainnya tentang mudharabah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil kecuali melalui jual beli yang saling ridho. Maksud di dalamnya akad mudharabah. Nah, ayat 29 dalam surat An-Nisa. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ayat 158 dalam surat Al-Baqarah. Tidak mengapa bagi kalian mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang berbicara tentang jual beli dalam musim haji atau ketika berangkat haji sambil bisnis boleh, yang penting tidak mengganggu manasik. Nah, tidak mengapa kata Allah. Termasuk dalamnya akad mudharabah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad ini sama dengan mudharabah juga, tapi modelnya kita bahas kemarin ya. Beliau menyerahkan tanah Khaybar yang asalnya itu miliknya orang Yahudi, kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin, akhirnya menjadi milik negara Islam. Awalnya orang Yahudi mau diusir dari sana, tapi nggak jadi diusir. Mereka minta supaya tetap jadi pekerja di Khaybar. Jadi asalnya mereka pemilik tanah, jadi pekerja. Tanah jadi milik negara Islam. Nah, Rasulullah SAW setuju. Mereka tetap mengelola kebun-kebun asli mereka yang dulu, tapi mereka sekarang cuma dapat separuh dari hasil kebunnya, dibagi dengan kaum muslimin. Nah, ini bentuk mudharabah juga sebenarnya. Kata para ulama, atau bentuk perdagangan yang dibolehkan, termasuk dalamnya mudharabah. Karena sudah masuk waktu Isya, saya enggak dengar azannya, ternyata sudah masuk waktu Isya. Ini yang terakhir dibawakan di kitab Al-Wajiz tentang pengembang harus amanah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya pada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.